Hai, kembali lagi nih dengan saya Nora Tasya dengan NIM 2300333. Di sini kita tidak bosan-bosannya membahas yaitu administrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik murid siswa di dalamnya berarti orang, anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Jadi dapat kita simpulkan secara ringkas bahwasanya administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru, personal, kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selainnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik, administrasi peserta didik ada beberapa para ahli mengungkapkan pengertian peserta didik atau siswa. Di antaranya menurut Sitjipto 1901 sampai 1992, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerima murid baru, pembinaan selama murid baru berada di sekolah, sampai dengan murid yang ditamatkan pendidiknya. Yang kedua ada nih menurut Suharsimi yang didirikan 2018. Administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa mulai dari lulus sekolah yang disebabkan karena temat atau sebab lainnya. Proses administrasi peserta didik, adapun proses tersebut yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu penetapan daya tampung sekolah dapat dilakukan dengan formulanya. Itu yang kedua, penetapan syarat calon siswa dengan syarat yang sudah ditetapkan, biasanya Dikbud dan dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah. Yang ketiga, penetapan panitia penerimaan siswa baru. Sedangkan dalam penerimaan siswa baru ada kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengadakan publikasi. Yang kedua yaitu mempersiapkan formulir pendaftaran. Yang ketiga menerima atau melayani pendaftaran. Keempat melakukan penyaringan. Yang kelima mengumumkan calon yang diterima maupun laporan tanggung jawab. Yang kedua ada nih orientasi siswa atau yang kita singkatkan dengan ospek. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan: memperkenalkan fasilitas sekolah, memperkenalkan civitas akademik, memperkenalkan program sekolah. Yang ketiga ada pengaturan disiplin dan tertib sekolah. Yang penting dalam kegiatan ini adalah bagaimana tegaknya disiplin baik di sekolah dan siswa patuh akan tertib sekolah. Yang keempat, pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi siswa, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir kegiatan wawasan wiyata Mendala. Menurut Mulyasa 2006, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi atas 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran. Nah, kegiatan ini dilakukan adalah penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, membentukkan panitia atau petugas penerimaan peserta baru. Yang kedua, selama tahun pelajaran.
Kegiatan ini yang dilakukan adalah orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, membina disiplin tata tertib sekolah, memberikan ganjaran dan hukum. Yang ketiga, akhir tahun ajaran. Kegiatan administrasi dilakukan oleh administrator adalah menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Yang ketiga yaitu instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kliper, catatan tata tertib sekolah, yaitu pengumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintahan dan ada juga dari khusus dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku proses presentasi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan peserta murid yang terdiri dari buku daftar nilai, buku langgar, buku laporan, buku mutasi. Untuk mempermudahkan dan melancarkan jalannya administrasi kesiswaan, maka mereka perlu ditunjang oleh beberapa instrumen atau alat pelengkap yang diperlukan. Instrumen dimaksud antara lainnya buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud, yang pertama itu buku induk. Buku induk ini merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk membuat buku murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruh siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir ini harus dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang sifatnya terlepas-lepas diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya ijazah, akta kelahiran, surat keterangan pindah dan sebagainya. Berkas-berkas ini yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akta kelahiran, surat keterangan pindah dan sebagainya. Semua berkas sebaiknya dibundalkan menurutkan kelompok masing-masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Yang D-nya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi siswa merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidiknya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Dalam administrasi siswa, guru memiliki peran dalam administrasi siswa tersebut, antara lain di dalamnya penerimaan siswa. Para guru dapat dilibatkan ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjukkan menjadi penelitian, dapat melakukan pelaksanaan tugas-tugas teknik, mulai dari pencatatan penerima sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, di dalamnya masa orientasi. Tugas guru adalah membuat agar siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekolah barunya. Peran guru dalam hal ini sangat penting. Kenapa tuh? Karena dikatakan terjadilah salah satu langkah pada saat pertama dapat berakibat kurang peruntungan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga, untuk mengatur keadaan siswa di kelas. Guru harus mempunyai andil yang besar. Juga guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini mungkin
untuk bahan pertimbangan untuk nilai siswa, misalnya pertimbangan untuk kenaikan kelas. Kalau siswanya jarang hadir di kelas, otomatis siswa tersebut akan bisa tinggal kelas. Yang keempat, dalam motivasi siswa untuk senantiasa beradaptasi tinggi, guru juga harus menciptakan suasana yang mendukung. Kenapa nih kalau harus mendukung? Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik presentasi belajar siswa-siswa lainnya. Yang kelima, kedisiplinan sekolah atau kelas. Peran guru sangat penting karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Kalau gurunya kurang baik, otomatis kan siswanya juga melakukan hal yang sama. Yang adapun peran guru dalam pengolahan murid adalah guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dilakukan oleh tugas-tugas teknis. Peran yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat muridnya dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Untuk mengatur keadaan murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi, dan guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru harus diharapkan mampu menjadi contoh dan panutan bagi murid-muridnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Maaf kalau ada kesalahan baik pun perkataan maupun perbuatan. Sekian presentasi dari pengertian administrasi pendidik. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.